Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ereti Rismawati, CGP Angkatan 7 dari TK Mubarak Salatiga, akan menyampaikan jurnal refleksi modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Salam dan bahagia. Saya didampingi oleh fasilitator Bapak Muhammad Kusdi dan pengajar praktik Ibu Sriwidodo Puji Lestari. Untuk refleksi kali ini saya menggunakan metode 4F, yaitu facts, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, dan future, penerapan. Masuk untuk yang pertama adalah facts. Pengalaman pada minggu ini saya mempelajari hal baru, itu pentingnya pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Dengan mendorong tumbuh kembang murid secara holistik akan mampu menciptakan pembelajaran yang menjadi pengalaman belajar bagi murid untuk menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Hal baik yang saya alami dalam proses ini yaitu memahami penerapan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja CASEL, Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya juga dapat mempraktikkan konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial dan emosional. Juga dapat mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness sebagai pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan penuh mindfulness melalui pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Hambatan selama proses pembelajaran minggu ini, bahwa dalam minggu ini bersamaan dengan tugas-tugas lain dari sekolah, sehingga saya memerlukan untuk mengatur kembali jadwal kegiatan. Untuk mengatasi hal ini, saya lebih mengefisienkan waktu, membuat jadwal kembali, kemudian disiplin waktu, dan berkolaborasi dengan teman sejawat maupun dengan keluarga. 2. Feelings. Perasaan saya saat menerapkan aksi nyata di dalam kelas dengan berusaha memfasilitasi suasana dan proses belajar yang nyaman dan mengacu pada penerapan 5 kompetensi sosial emosional dengan kesadaran penuh, membuat saya menjadi lebih tenang, mengurangi kecemasan akan tugas-tugas yang harus diselesaikan, dan kondisi di kelas juga terasa lebih nyaman dan anak-anak merasa lebih bahagia. 3. Finding atau pembelajaran. Pelajaran yang saya dapatkan pada proses ini bahwa dengan 5 kompetensi sosial emosional melalui kesadaran penuh dari seluruh warga dan komunitas sekolah menciptakan lingkungan yang lebih sportif dan pola pikir yang positif. Perlunya dukungan dan kolaborasi dari semua pihak dalam komunitas sekolah untuk bersama-sama berkomitmen meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional. Future atau penerapan. Yang dapat saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal yang serupa di masa depan
yaitu menguatkan kompetensi sosial emosional melalui pembiasaan, terus mengupgrade diri dengan merefleksikan tahapan yang telah dilalui dengan belajar, berbagi praktik baik, berkolaborasi dan adaptif terhadap perubahan. Dengan memiliki 5 kompetensi sosial emosional dengan kesadaran penuh tersebut, di masa depan saya dapat menjalankan peran guru penggerak dengan lebih baik, dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, mampu menggerakkan dan berkolaborasi dengan komunitas sekolah maupun di lingkungan sekolah dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Demikian refleksi saya. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.